PDIP dan Golkar berkelahi berebut posisi capres. Ide koalisi besar terancam kandas. Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ya. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Ini butuh kebersamaan. Kebersamaan itu koalisi besar. Dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama. Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan. Baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, kemudian Pak Mardiono, kemudian juga Caimin. Itu kan DPR semua berada dalam gerbongnya pemerintah. Oleh karena itu, gerbong inilah yang siap untuk melanjutkan program secara lebih cepat. Ribut-ribut wacana koalisi besar semakin memanas. Saling klaim sebagai peran utama setiap partai. Mempunyai portofolio besar dalam rancangan pembentukan koalisi besar akhirnya tidak bisa terhindar. Mereka akhirnya pasang badan kalkulasikan dengan perhitungan kekuatan politik kursi DPR. Kesuksesan pertemuan 5 ketua partai di kantor DPP PAN Jakarta 2 April tahun 2023 menjadi cikal bakal gagasan terbentuknya koalisi besar. Acara tersebut sangat spektakuler karena dihadiri juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Diduga mantan tukang kayu ini adalah menjadi bandar atau kingmaker dalam acara pertemuan tersebut. Rumusan gagasan kebangsaan awalnya menjadi sepir bersama. Akhirnya 5 partai yang terdiri dari 2 gabungan koalisi partai KIRR setuju akan ditingkatkan jumlah pesertanya. Peserta tambahan yang dimaksud adalah PDIP. Partai berlogo moncong putih ini akan semakin menambah gemuk koalisi partai yang akan digagas. PDIP dan Golkar siap jadi tuan rumah untuk menjadi pemeran utama. Masing-masing partai akan mengambil inisiatif menjadi tuan rumah pertemuan gagasan koalisi besar. 2 partai yang betul menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah adalah Golkar dan PDIP. Golkar menyatakan sudah bersedia menjadi tuan rumah dengan alasan yang mendukungnya adalah Golkar bagian dari inisiator pertemuan 5 ketua partai di kantor DPP PAN. Semesta PDIP sebagai partai pemenang pemilu punya bargaining besar untuk menjadi tujuan rumah koalisi besar. PDIP akan sekaligus menjadi anggota baru dalam rancangan koalisi besar tersebut. Wajar jika 2 partai pemegang suara besar, PDIP dan Partai Golkar pun saling klaim dan berebut untuk siap menjadi tuan rumah. Nilai plus dari PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres tanpa harus melakukan koalisi partai karena memenuhi ambang batas presiden atau presidensial threshold. Berikut hasil pemilu legislatif tahun 2019 PDIP. Jumlah suara 27.503.961 atau 19,33%. Status memenuhi ambang batas. Jumlah kursi 128. Golkar jumlah suara 17.229.789 atau 12,31%. Status
memenuhi ambang batas. Jumlah kursi 85. Sementara Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani bersepakat mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bersedia jadi tuan rumah dari pertemuan para ketua umum parpol. Kata Puan di gedung DPR RI Selasa 4 April tahun 2023, koalisi besar. Isu koalisi besar kian seru dan terus menggelinding. Bisa jadi akan secepatnya terrealisasi sesuai Lebaran. Awalnya wacana terbentuknya koalisi besar di kalangan parpol pemerintahan Presiden Joko Widodo, PAN, P3, PKB, Golkar dan Gerindra. Sudah disepakati oleh Presiden. Berbagai langkah penjajahan dilakukan oleh elit partai. PDI Perjuangan atau PDIP menyebut Ketua DPP Puan Maharani belakangan intensif bicara dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hingga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Ketua Umum Golkar Airlangga melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berkaitan hasil komunikasi dengan Puan Maharani. Golkar warning PDIP. Ketakutan paling serem terbentuknya koalisi besar adalah persaingan peran dan juga berebut posisi jabatan strategis. Dengan PDIP masuk, berarti terdapat konsorsium 6 parpol dengan peran dan kekuatan politik yang berbeda-beda. Rupanya Golkar sudah meraba jika pasti akan banyak irisan kepentingan yang rumit. Pembahasan utama koalisi besar adalah menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung di Pilpres tahun 2024. Intinya, semua persaingan mengerucut isu pencapresan. Sejak awal Golkar mengingatkan PDIP bahwa ada aturan main. Golkar sebagai salah satu inisiator koalisi besar tidak menginginkan PDIP yang baru masuk belakangan langsung meminta jatah calon presiden. Demikian petikan warning dari elit Golkar. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun, tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari, kata Ketua Umum DPP Golkar Aceh Hasan Sadili di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu 12 April. Untuk memperkuat bargaining, Golkar yang menguasai saham besar di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB terus melakukan berbagai pertemuan politik dengan Perindo dan PSI. Dilanjut dengan safari politik berikutnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sampai menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan membahas wacana koalisi besar. Tujuan koalisi besar: kemungkinan wacana koalisi besar dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 ditujukan untuk membangun koalisi besar untuk memenangkan Pilpres hanya dalam satu kali putaran. Bisa jadi ide ini ditujukan untuk meminimalisir biaya anggaran tingkat pemilu. Dengan koalisi besar terjadi, otomatis hanya akan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan hanya ada dua paslon capres-cawapres, maka Pilpres akan berjalan lebih cepat dan tentunya menjadi keuntungan bagi negara karena dapat menghemat anggaran. Dalam kepentingan politik, koalisi besar dipresentasikan menjadi barier atau hambatan bagi Anies Baswedan melangkah menjadi presiden tahun 2024. Koalisi besar didesain akan menghabisi capres dan cawapres Koalisi Perubahan atau Demokrat, Nasdem dan PKS. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Heru Subagia. Bagaimana menurut Anda?